Selamat malam, Bapak dan Ibu. Izin kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait final project deterministic optimization and stochastic process. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya sendiri, Talita Dioni Safira dengan NIM tertera. Di sini juga ada rekan saya, Abdul Hadir. Kemudian ada Ardia Merzi Fantoga Hadi, Zulkifli, dan Novet Panca Yogantara. Oke, mungkin bisa langsung next. Oke, di sini untuk introduction-nya, perusahaan snack di Amerika Serikat bernama Donut Company sedang melakukan ekspansi pasar dengan memperhitungkan 4 lokasi produksi baru. Ada Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan lokasi optimal berdasarkan biaya pembelian, biaya pengiriman bahan baku, dan jarak distribusi ke 3 pelanggan utama. Biaya pengiriman ditetapkan sebesar $0,5 per ton mile dengan kapasitas produksi maksimal 20.000 ton per tahun per lokasi. Selain itu, perusahaan juga mengevaluasi efisiensi operasional Departemen Pemrosesan Pesanan dengan membandingkan skenario jumlah staf, 5 dan 4 orang, untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Kemudian metode yang digunakan meliputi optimasi deterministik untuk meminimalkan total biaya produksi dan distribusi, serta analisis proses stokastik. Untuk menghitung utilitas, staf, waktu tunggu pelanggan, dan probabilitas antrian melebihi 3 pesanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi lokasi Tucson dan Pomona memberikan biaya terendah dengan mempertimbangkan permintaan pelanggan. Skenario pengurangan staf dari 5 menjadi 4 orang tetap memenuhi kriteria manajemen. Pemerintahan ini memberikan rekomendasi strategis untuk ekspansi lokasi dan pengurangan staf, serta alternatif mitigasi jika terjadi kenaikan harga bensin. Implikasinya mencakup peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan melalui optimasi sumber daya. Next. Oke, mungkin untuk project overview bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Zulkifli. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Talita. Kami lanjutkan project overview. Background company-nya ini perusahaan snack donut company yang berbasis di Amerika Serikat yang melakukan ekspansi pasar dengan mempertimbangkan beberapa lokasi baru untuk meningkatkan produksi. Dalam penerimaan tersebut terdapat tantangan utama meliputi biaya pembelian dan pengiriman, di mana setiap lokasi memiliki kapasitas produksi hingga 20.000 ton per tahun. Biaya pengiriman tergantung pada tonase dan jarak, yaitu 15 $0,15 per ton mil. Selain itu, perusahaan juga perlu mengevaluasi efisiensi operasional di Departemen Pemrosesan Pesanan termasuk pertimbangan pengurangan jumlah staf dari 5 menjadi 4 dengan mempertimbangkan biaya tunggu pelanggan dan tingkat utilitas staf. Bisa dilanjut. Tujuan penelitian ini yang pertama menentukan lokasi ekspansi yang paling optimal berdasarkan biaya pembelian dan pengiriman. Yang kedua, mengevaluasi efisiensi operasional Departemen Pemrosesan Pesanan dengan mempertimbangkan 2 skenario jumlah staf 4 dan 5 orang. Yang ketiga, memberikan rekomendasi alternatif jika terjadi kenaikan harga bensin yang mempengaruhi biaya pengiriman. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan meminimalkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi produksi serta distribusi. Yang kedua, bagi manajemen, memberikan dasar pengambilan keputusan untuk ekspansi lokasi dan alokasi sumber daya manusia. Dan yang ketiga, bagi stakeholder ini meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengurangan waktu tunggu pesanan dan biaya pengiriman yang kompetitif. Next, ruang lingkup. Ini yang pertama analisis lokasi yang fokus pada 4 lokasi, Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona dengan mempertimbangkan biaya pembelian, bahan baku, dan jarak pengiriman ketiga pelanggan utama. Yang kedua, evaluasi operasional yang akan membandingkan kinerja 2 skenario, jumlah staf 5 dan 4 orang di Departemen Pemrosesan Pesanan termasuk utilitas staf, waktu tunggu, dan biaya operasional. Yang ketiga,
Adanya batasan yang tidak mempertimbangkan perbedaan pajak properti, tarif pajak penghasilan antar negara bagian, biaya tenaga kerja, dan pemeliharaan. Next. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Ardian. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang kedua ini data modeling dan formulation. Next, problem data overview pada penelitian perusahaan Snack Yogurt Company terdapat beberapa problem yang diketahui dapat membantu analisis engineer untuk melakukan analisa. Yang pertama, informasi site location. Yang kedua, informasi terkait jenis produk yang diproduksi dan nilai inti dari masing-masing jenis produk. Yang ketiga, informasi kebutuhan dari perusahaan dan lokasi, serta yang terakhir adalah informasi jarak antara brand dan customer. Next. Decision variables explanation. Terdapat dua bagian. Yang pertama, bagian ekspansi pabrik dan distribusi produk. Eh, X IGP-nya jumlah ton produk K yang dikirim dari lokasi pabrik I ke perusahaan C, di mana I itu adalah lokasi pabrik, di mana EZ Fresno, CE Tucson, EZ Pomona, CE. J adalah perusahaan tujuan, K adalah tonase produk. GI adalah variabel biner yang menunjukkan apakah lokasi pabrik ini dipilih atau tidak. GI sama dengan 1 jika pabrik dipilih, dan GI sama dengan 0 jika tidak. Bagian kedua adalah bagian analisis staf di Departemen Ordering Processing. Ada lambda, tingkat kedatangan, lalu ada tingkat pelayanan per staf itu 15 order per jam karena 4 menit per order. Lalu ada jumlah staf 5 atau 4. Ada L-nya yaitu rata-rata jumlah pesanan dalam sistem. Ada W yang merupakan rata-rata waktu tunggu, dan PQ yaitu probabilitas lebih dari 3 pesanan dalam sistem. Next. Objektif function dan constraint-nya, pertama, setiap pabrik memiliki kapasitas maksimal 20.000 ton per tahun. Nah, lalu yang kedua, setiap pelanggan harus dipenuhi permintaannya. Yang ketiga, variabel biner untuk pemilihan lokasi. Ini juga meminimalisasi total biaya operasional departemen order processing. Tujuannya adalah membandingkan dua skenario, 5 staff versus 4 staff, dengan mempertimbangkan biaya gaji staff dan juga biaya tunggu pelanggan. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Bapak Abdul Kadir di Persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya yaitu pada pembahasan topik ketiga terkait data processing and optimization. Baik, pada evaluasi kali ini dari tim kita menggunakan dua aplikasi, yaitu dengan menggunakan Excel Server Setup dan penggunaan POM-QM. Ini proses pemrosesan data dan optimasi dalam menentukan lokasi ekspansi kelompok kami menggunakan Excel Server, sementara untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menggunakan POM-QM. Kemudian dari sisi optimization proses, yang pertama adalah optimasi ini melibatkan iterasi proses penyesuaian variabel dan validasi kelayakan. Langkah-langkahnya meliputi penetapan rentang keputusan interpretasi keluaran penyelesaian. Kemudian pada aplikasi pemutihan di sini dapat dilihat bahwa dengan pembandingan evaluasi final 4 staf dan 5 staf. Kemudian dari sensitivity testing dan limitation yang dilakukan pada ekspansi pabrik distribusi produk, sensitivity testing tidak dapat dilakukan untuk menentukan solusi optimal lokasi ekspansi yang berdasarkan biaya pembelian dan pengiriman produk ke lokasi pelanggan dikarenakan mempunyai variabel binary integer YI sama dengan 1 jika pabrik dipilih dan YI sama dengan 0 jika tidak. Karena analisis sensitivitas klasik hanya berlaku pada linear programming. Sementara pada evaluasi untuk efisiensi staff dengan menggunakan PQM diperoleh bahwa dengan penggunaan 5 staff average utilization yang semula 27% akan mengalami peningkatan ke 33%.
jika menggunakan 4 staf dan ada peningkatan waktu antrian sekitar 0,2 detik, yang mana hal tersebut tidak terasa begitu signifikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Novel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya akan kami sampaikan terkait result, analisis, dan rekomendasi berdasarkan pada pemrosesan data tersebut di atas. Yang pertama adalah result and cost analysis. Pada ekspansi pabrik dan distribusi produk, terdapat resultnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya satu pabrik yang dipilih, yaitu Tuxcon EZ, yang merupakan pabrik tunggal yang melayani semua pelanggan. Total demand pada semua produk dan semua pelanggan adalah 11.900 ton, dan masih memenuhi atau kurang dari maksimum produksi 20.000 ton per tahun. Semua permintaan perusahaan tujuan terpenuhi dan dikirim tepat sesuai demand. Biaya tetap fixed cost untuk membuka pabrik Tucson EZ adalah sebesar 140.000 dolar US. Biaya variabel untuk semua ton dari Tucson ke pelanggan adalah 890.000 dolar 750. Total biaya minimum sebesar 1.030.750 dolar. Selanjutnya, pada evaluasi untuk efisiensi staf, terdapat efisiensi biaya penghematan per jam sebesar 38.350 rupiah yang bersumber dari penurunan biaya staf sebesar 40.000 per jam. Kenaikan biaya tunggu sebesar 1.650 rupiah per jam karena antrian sedikit lebih panjang dan penghematan per hari sebesar 8 jam atau sama dengan 306,80 rupiah. Penghematan per bulan dengan 22 hari kerja adalah sebesar 6.749.600 rupiah. Selanjutnya, terdampak operasional dari perubahan 50 staf menjadi 4 staf, utilisasi staf lebih optimal tanpa overload. Rata-rata antrian memang mengalami kenaikan, tetapi tidak signifikan. Waktu tunggu akan mengalami kenaikan hanya 19,8 detik lebih lama yang mana pelanggan tidak akan merasakan perbedaan, serta probabilitas pesanan tetap memenuhi kriteria yang diinginkan, yaitu kurang dari 6%. Yang selanjutnya, Strategic Recommendation for Expansion and Staffing. Berdasarkan hasil analisa tersebut, terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama, ekspansi lokasi produk, melakukan evaluasi berkala terhadap biaya operasional dan permintaan pasar. Yang kedua, manajemen staf dan operasional dengan mengimplementasikan sistem pemantauan real time untuk mengatur jumlah staf secara dinamis berdasarkan fluktuasi permintaan, investasi dalam pelatihan staf untuk meningkatkan kecepatan pelayanan sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kapasitas sistem. Yang ketiga adalah mitigasi risiko harga bahan bakar. Yang keempat, pengembangan sistem antrian dengan menggunakan teknologi seperti antrian visual atau sistem pemesanan online. Yang kelima, penelitian lanjutan, kaji dan mengkaji dampak faktor lain seperti perubahan preferensi pelanggan atau regulasi pemerintah terhadap model optimisasi, integrasikan analisis stokastik yang lebih mendalam untuk mencakup variabilitas permintaan dan waktu pelayanan. Kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan hasil analisis optimasi deterministik dan proses stokastik yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, optimalisasi lokasi produksi, kombinasi lokasi produksi di Tucson, EZ, dan Pomona CA memberikan total biaya terendah dengan mempertimbangkan biaya pembelian, pengiriman bahan baku, dan distribusi ke pelanggan utama. Kapasitas produksi maksimal 20.000 ton per tahun dapat memenuhi total permintaan pelanggan sebesar 11.900 ton tanpa melampaui batas kapasitas. Yang kedua adalah efisiensi operasional Departemen Pemrosesan Pemesanan, pengurangan jumlah staf dari 5 orang menjadi 4 orang tetap memenuhi kriteria manajemen, yaitu probabilitas antrian melebihi 3 pesanan di bawah 6%. Penghematan biaya tenaga kerja mencapai 40.000 per jam atau sebesar 6,7 juta rupiah per bulan tanpa mengorbankan kualitas layanan secara signifikan. Analisis sensitivitas dan risiko, kenaikan permintaan pesanan hingga 20% dapat menyebabkan pelanggaran batas waktu tunggu
dan probabilitas antrian. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi seperti penyesuaian dinamis jumlah staf atau meningkatkan kapasitas pelayanan. Yang keempat, dampak kenaikan harga bahan bakar. Jika terjadi kenaikan harga bensin, biaya pengiriman akan meningkat. Rekomendasi alternatif termasuk negosiasi kontrak pengiriman jangka panjang atau diversifikasi lokasi produksi untuk mengurangi jarak distribusi. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan lagi ke Bu Thalia. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah mempresentasikan dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi final report dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sudah sampaikan bisa menjadi inspirasi atau bahan diskusi yang lebih lanjut untuk ke depan. Kami akhiri, kami tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.